Shalom, salam sejahtera untuk kita dimanapun Anda berada. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Daniel Siswanto. Dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-7 di triwulan yang keempat di tahun 2021 ini. Pelajaran ini dengan judul Hukum dan Kasih Karunia. Namun sebelum kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita, marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu memohon hikmat akal budi dari surga. Sementara kami meminta akan pertolongan Tuhan agar firman ini boleh kami mengerti dan memahaminya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hukum dan kasih karunia. Ayat hafalan terdapat di dalam Galatia 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk bebas yang secara moral dapat mengasihi dan menaatinya. Untuk mengasihi dan menaati diperlukan sesuatu yang lebih dari sekedar kebebasan. Kita harus mengenal Dia yang kita kasihi dan kita harus memahami apa yang benar dan salah, yaitu tunduk pada suatu hukum. Pertanyaannya adalah, bagaimana kasih karunia dan hukum terkait? Bagaimana keduanya bekerja dalam kehidupan orang percaya? Mari kita pelajari lebih dalam. Di pelajaran hari Minggu, hukum di sorga. Beberapa pemahaman yang kita perlu ketahui tentang hukum moral sebagai berikut. Pertama, Allah adalah Allah yang penuh kasih. Dan kasih itu adalah prinsip yang melingkupi karakternya dan fondasi dari pemerintahannya. Yang kedua, Allah telah menciptakan kita sebagai makhluk bermoral dengan kebebasan moral, yaitu kebebasan yang melekat dalam kasih. Yang ketiga, pusat dari kebebasan moral adalah hukum moral dan hanya makhluk yang bermoral yang membutuhkan hukum moral. Dan yang keempat, sebagaimana yang tertulis dalam Yeskiel 28 ayat 15-16, berbicara tentang kejatuhan Lucifer dengan menggunakan kata kecurangan dan berbuat dosa. Kata-kata ini menunjuk kepada perbuatan moral dari makhluk surga yang memberontak ini, dan juga sekaligus memberi petunjuk bahwa di dalam surga Allah memiliki sebuah hukum moral bagi para malaikat. Pena inspirasi Ellen G. White di dalam khotbah di atas bukit halaman 124 mengatakan, kehendak Allah dinyatakan dalam aturan-aturan hukumnya yang suci, dan prinsip-prinsip hukum ini adalah prinsip-prinsip sorga. Malaikat-malaikat surga mencapai pengetahuan yang tidak lebih tinggi daripada untuk mengetahui kehendak Allah. Dan untuk melakukan kehendaknya adalah pelayanan tertinggi yang dapat menggunakan kuasa mereka. 10 hukum, Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 17, adalah hukum moral bagi manusia di bumi. Melalui hukum ini, kita diberi petunjuk untuk kehidupan moral seperti yang Paulus katakan di dalam Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Saudara sekalian, baik di sorga atau di bumi, jika Allah memiliki makhluk bermoral, Dia pasti akan memiliki sebuah hukum moral untuk memerintah mereka. Dan pelanggaran terhadap hukum itu, baik di sorga ataupun di bumi, adalah dosa. Di pelajaran hari Senin, hukum dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan adalah petunjuk-petunjuk terakhir dari Musa kepada bangsa Ibrani sebelum mereka memasuki dan merebut tanah Kanaan. Dan di antara instruksi-instruksi yang diberikan terdapat perintah untuk
menurut. Kitab Ulangan juga menunjukkan betapa pentingnya penurutan terhadap hukum Allah bagi bangsa Israel. Seperti yang dinyatakan di dalam Ulangan 4 ayat 44, Ulangan 17 ayat 19, Ulangan 28 ayat 58, Ulangan 30 ayat 10, Ulangan 31 ayat 12, Ulangan 32 ayat 46, Ulangan 33 ayat 2. Saudara bisa baca lebih lengkapnya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa penting bagi Israel dan juga bagi kita untuk menuruti hukum-hukum Allah? Saudara sekalian, Allah telah melakukan banyak hal bagi mereka dan akan terus melakukan banyak hal lagi bagi mereka, yaitu hal-hal yang mereka tidak bisa lakukan bagi diri mereka sendiri dan bahwa mereka tidak layak untuk itu. Inilah yang disebut dengan kasih karunia, yaitu Allah memberikan kepada kita apa yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Dan sebaliknya, apa yang diminta sebagai respon kita adalah penurutan pada hukumnya. Kasih karunia Allah menyelamatkan kita terlepas dari pekerjaan hukum Taurat. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma 3 ayat 28. Dan respon kita adalah penurutan kepada hukum tersebut. Saudara sekalian, kita menurut hukum itu bukan dalam satu upaya yang sombong supaya bisa diselamatkan oleh hukum tersebut. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Roma 3 ayat 20. Melainkan hal itu dilakukan sebagai hasil dari keselamatan yang telah diberikan kepada kita dengan penuh kemurahan. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Melalui kasih karunia, Allah menebus kita. Dia melakukan bagi kita apa yang kita tidak bisa lakukan untuk diri kita sendiri. Seperti halnya Israel tidak bisa melepaskan diri dari Mesir oleh usaha mereka. Dan sebagai respon, kita hidup oleh iman. Satu kehidupan yang menunjukkan penurutan padanya dan pada hukumnya. Semenjak kejatuhan Adam sampai zaman akhir, akan terus ada satu umat yang digambarkan sebagai mereka yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Saudara sekalian, hubungan Allah dengan umat perjanjiannya adalah hubungan hukum dan kasih karunia. Kasih karunia Allah mengampuni kita karena kita telah melanggar hukumnya. Dan kasih karunia Allah menyanggupkan kita untuk menuruti akan hukumnya juga. Dan ini adalah satu penurutan yang muncul dari hubungan perjanjian kita dengan Tuhan. Di pelajaran hari Selasa, Let of Luck, Perjanjian Lama mempresentasikan Tuhan sebagai pribadi yang mengasihi umatnya Israel kuno dan menginginkan hal yang terbaik untuk mereka. Dan kasih ini tampak dengan sangat jelasnya di dalam kitab Ulangan. Ulangan 10 ayat 1 sampai dengan 15 mengajarkan kepada kita tentang kasih karunia Allah kepada umatnya, bahkan kepada mereka yang berbuat dosa. Sehingga Musa telah melemparkan 2 loh batu dan menghancurkannya. Perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, ungkapan mu di Keluaran 10 ayat 12 dan 13 adalah dalam bentuk tunggal. Itu berarti bahwa walaupun Allah sedang berbicara kepada sebuah bangsa secara keseluruhan, namun sesungguhnya Tuhan juga sedang berbicara secara satu persatu, secara individu kepada Israel sebagaimana sebuah bangsa. Yang kedua, ungkapan supaya baik keadaanmu atau dalam bahasa Ibrani letov lak ayat 13 menunjukkan bahwa Allah sedang memerintahkan umatnya untuk menurut karena dengan melakukan hal itu akan mendatangkan kebaikan yang sangat besar bagi mereka. Saudara sekalian, Allah menjadikan mereka
Allah menopang mereka. Allah tahu apa yang terbaik untuk mereka. Dan Dia menginginkan yang terbaik untuk mereka. Penurutan terhadap hukumnya, 10 perintahnya, dapat bekerja hanya untuk kebaikan mereka. Hukum seringkali diumpamakan dengan sebuah pagar, sebuah tembok pelindung. Dan dengan tetap tinggal di dalam tembok tersebut, pengikut-pengikutnya akan dilindungi dari serangkaian kejahatan. Jika tidak terlindungi, kejahatan akan menyergap dan menghancurkan mereka. Jadi, mengapa Tuhan memberikan hukum-hukumnya? Jawabannya adalah karena kasih kepada umatnya lah, sehingga Allah memberikan hukumnya. Dan penurutan pada hukumnya itu adalah supaya baik keadaanmu. Di pelajaran hari Rabu, seorang budak di Mesir. Saudara sekalian, salah satu tema yang muncul berulang-ulang di dalam kitab Ulangan adalah tentang penebusan yang Tuhan buat bagi umatnya, yaitu bangsa Israel di tanah Mesir. Dalam perjanjian lama, cerita dari peristiwa keluaran sering dirujuk untuk menjadi satu contoh kelepasan besar umat Allah dari perbudakan dan perhambaan di Mesir melalui kasih karunia-Nya. Mika 6 ayat 4 mencatat, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Dalam perjanjian baru, ide ini muncul di mana peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir oleh kuasa Allah yang besar adalah sebuah lambang dari keselamatan oleh iman di dalam Kristus. Sebagaimana tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 29 atau juga 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 4. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Saudara sekalian, pertanyaan berikutnya adalah mengenai 10 hukum dalam Ulangan 5 ayat 6 sampai dengan 22. Musa memberikan penekanan khusus pada hukum keempat tentang hari Sabat. Apa penekanan itu? Pertama, di sini Musa sedang memperluas apa yang telah diberikan kepada mereka sebelumnya, yaitu di Keluaran pasal 20. Memelihara Sabat bukan hanya sebagai sebuah peringatan akan penciptaan, tetapi juga sebagai sebuah peringatan akan penebusan dari Mesir. Kasih karunia Allah lah yang menyelamatkan mereka dari Mesir dan menawarkan kepada mereka peristirahatan dari pekerjaan-pekerjaan mereka. Ibrani 4 ayat 1 sampai dengan 5. Yang kedua, Sabat hari ke-7 bukan hanya menjadi sebuah lambang yang kuat dari penciptaan, tetapi juga lambang yang kuat dari penebusan dan kasih karunia. Setiap orang di dalam sebuah keluarga, bukan hanya anak-anak, tetapi juga para hamba, hewan-hewan, dan bahkan orang-orang asing di antara mereka bisa beristirahat. Yang ketiga, hari Sabat memperluas kasih karunia yang diberikan baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang lain juga. Bahkan kepada mereka yang berada di luar dari orang-orang yang berada dalam perjanjian itu sendiri. Dan yang keempat, kasih karunia itu ditemukan di dalam hukum Allah. Apa yang Allah telah lakukan dengan penuh kemurahan kepada mereka, mereka harus lakukan untuk orang lain. Prinsip pengampunan yang Yesus ajarkan di dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35 juga merupakan salah satu cara di dalam memelihara hari Sabat, seperti yang diajarkan Musa di dalam kitab Ulangan. Matius 18 ayat 35, firman Tuhan berkata, "Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Di pelajaran hari Kamis, bukan karena kebenaranmu. Ellen G. White dalam The Faith
I Live By halaman 109 menuliskan, apakah pembenaran oleh iman? Itu adalah pekerjaan Tuhan dalam meletakkan kemuliaan manusia di dalam debu dan melakukan untuk manusia apa yang tidak bisa dilakukannya untuk dirinya sendiri. Ketika manusia melihat keadaan mereka sendiri, mereka siap untuk dipakaikan dengan kebenaran Kristus. Ulangan 9 ayat 5. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara sekalian, Musa menyatakan akan realitas kasih karunia Allah bagi yang tidak layak dengan frase, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu. Ulangan 9 ayat 5. Maka Allah akan menyelamatkanmu, tetapi karena janji yang telah diikrarkannya. Paulus mengajarkan kebenaran dengan mengatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. 2 Timotius 1 ayat 9 dan Titus 1 ayat yang kedua. Terlepas dari semua kesalahan, kekurangan, dan keras tengkuknya Anda, Tuhan akan melakukan pekerjaan yang indah ini bagi Anda di dalam hidup Anda. Tuhan memerintahkan kepada Anda untuk menuruti Dia dan hukum-Nya. Perlu diingat bahwa pekerjaan Anda, penurutan Anda, itu bukanlah alat untuk keselamatan Anda. Tetapi semua itu adalah hasil dari keselamatan. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara sekalian, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, baik di sorga atau di bumi, jika Allah memiliki makhluk bermoral, Dia pasti akan memiliki sebuah hukum moral untuk memerintah mereka. Dan pelanggaran terhadap hukum itu, baik di sorga ataupun di bumi, adalah dosa. Yang kedua, kitab Ulangan adalah sebuah petunjuk terakhir dari Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki dan merebut tanah Kanaan. Dan di antara instruksi-instruksi yang diberikan terdapat perintah untuk menurut. Yang ketiga, hukum seringkali diumpamakan dengan sebuah pagar atau sebuah tembok pelindung. Dan dengan tetap tinggal di dalam tembok tersebut, pengikut-pengikutnya akan dilindungi dari serangkaian kejahatan. Jika tidak terlindungi, kejahatan akan menyergap dan menghancurkan mereka. Yang keempat, penebusan adalah kasih karunia yang ditemukan di dalam hukum Allah. Apa yang Allah telah lakukan dengan penuh kemurahan kepada mereka, mereka harus lakukan untuk orang lain juga. Dan yang keempat, terlepas dari semua kesalahan, kekurangan, dan keras tengkuknya kita, Tuhan akan melakukan pekerjaan yang indah ini bagi kita dan di dalam kita. Melalui kuasa kasih karunia, jasa-jasa, dan pembenarannya. Itulah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Biarlah kita akan terus lebih sungguh-sungguh dan berdoa meminta kuasa Tuhan untuk kita diberikan kemampuan mengerti dan memahami akan firman ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami tidak mampu memahami akan pelajaran ini dengan baik. Oleh sebab itu kami rindu dan kami memohon dengan sungguh-sungguh agar Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus Tuhan kepada kami semuanya,
Sehingga dengan pengetahuan surgawi, dengan hikmat surgawi, kami boleh mengerti akan pelajaran ini. Dan kami bertumbuh dan iman kami semakin diperkuat. Terima kasih ya Tuhan. Mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh adalah sesuatu yang indah kalau kita terus bertekun di dalam pengajaran. Pelajaran sekolah Sabat menolong kita bertumbuh di dalam iman kerohanian kita dan di dalam pengetahuan kita. Tetap semangat di dalam belajar sekolah Sabat. Selamat Sabat dan Tuhan memberkati.